Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Asriani dengan NIM 230110111001 Prodi 1 Keperawatan semester 6, yang dimana di sini saya akan melakukan praktek pemasangan fraktur tertutup. Baik, langsung saja selanjutnya saya akan memperkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan alat-alatnya, yang dimana di sini ada bidai, ada mitela, ada bak instrumen yang berisi handscoon, ada bengkok, dan ada kom yang berisi kasa. Nah, setelah kita mempersiapkan alat-alat, selanjutnya kita bisa langsung ke persiapan pasien. Permisi Ibu, perkenalkan saya Cici Asriani, perawat yang bertugas pada siang ini, yang dimana di sini saya akan melakukan pemasangan atau mendemonstrasikan pemasangan bidai pada fraktur tertutup yang ada pada Ibu. Yang dimana di sini tujuannya yaitu untuk mencegah tidak terjadi infeksi yang lebih lanjut pada jaringan lunak, dan juga untuk mencegah agar tidak terjadi perdarahan dan pudem yang ada pada Ibu. Bagaimana Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Nah, setelah kita memperkenalkan diri kepada pasien, selanjutnya kita bisa dapat langsung melakukan pembidaian. Tapi sebelum itu kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu di air mengalir. Nah, setelah kita cuci tangan, kita memakai handscoon. Setelah kita memakai handscoon, yang pertama kita akan letakkan bidai pada salah satu sisi tulang pasien sebelah kanan. Setelah itu kita ambil bidai kedua dan kita letakkan pada sisi lainnya atau pada sisi bagian kiri kaki pasien. Dan kita harus ingat, kondisi pembidaian ini harus melewati 3 titik penting, yaitu titik fraktur, titik persendian bawah fraktur, dan titik persendian di atas fraktur. Setelah itu kita siapkan pengikat atau mitela untuk mengidentifikasi bidai tersebut. Untuk memudahkan akses, maka ketiga mitela tersebut kita lakukan di atas bidai yang telah diatur. Setelah kita meletakkan mitela pada area bagian yang kita sudah letakkan, kita harus selalu mengingat prinsip kedua, yakni sebelum melaksanakan dan melakukan pengikatan, kita harus melakukan pemeriksaan neurovaskulernya. Kita lakukan, dan jika sudah teraba, maka proses pembidaiannya kita lanjutkan. Dan untuk mempermudah pemasukan mitela pada bagian bawah tulang yang mengalami fraktur, kita dapat menggunakan teknik dengan bantuan bidai yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi agar tidak terjadi pergerakan yang lebih pada tulang yang pada titik persendian di bawah fraktur. Setelah itu kita masukkan mitela secara perlahan-lahan pada bagian bawah kaki pasien dengan menggunakan bidai secara perlahan-lahan. KB ya Bu, saya akan memasukkan mitelanya. Kita masukkan secara perlahan, lalu kita tarik, dan kita tarik kembali bidainya. Setelah itu kita lakukan pada sisi bagian kedua. Dengan kita lakukan hal yang sama. KB ya Bu. Kita masukkan secara perlahan mitelanya pada bagian bawah, lalu kita tarik bidainya secara perlahan. Dan kita lakukan pada sisi ketiga dengan hal yang sama. Tadi ya Bu. Lalu kita tarik bidainya kembali secara perlahan. Nah, setelah kita meletakkan pada bagian bawah mitela tadi kepada bagian bawah fraktur pasien, selanjutnya kita akan melakukan pengikatan dengan cara
menyilang. Kita lakukan yang secara perlahan dan jangan terlalu kuat. Lalu kita kerja pada bagian sisi keduanya. Dan pada bagian atas sendi tulang atas curang bawah. Setelah kita melakukan pengikatan, kita harus melihat kembali dan kita periksa kembali neurosirkulernya. Nah, dan setelah kita perhatikan dan kita lihat, dan jika sudah pas, maka selanjutnya kita bisa membereskan alat-alat yang kita sudah gunakan dan membereskan pasien kembali. Kita membereskan alat-alat yang kita sudah gunakan, dan setelah kita bereskan alat-alatnya, selanjutnya kita membereskan kembali pasien dan posisi nyamannya, dan kita berpamitan kepada pasien. Baik Ibu, pemasangan fraktur tertutupnya pada Ibu sudah selesai dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan jika ada keluhan lainnya atau apa, Ibu bisa menyuruh keluarga Ibu untuk menemui saya di ruangan saya. Dan saya izin berpamitan, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, setelah kita berpamitan kepada pasien, kita melakukan pendokumentasian yang dimana kita mencatat hasil tindakan yang kita lakukan pada hari ini, seperti nama pasien, tanggal kapan kita lakukan pemasangan. Oke, baik, mungkin itu saja ujian praktik dari saya. Selebihnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.